ketika Anda mengatakan perang harga, atau banyak orang di luar sana mengatakan tentang perang harga, artinya adalah mereka nggak ngerti marketing. Selesai, gitu aja. Oke guys, video kali ini saya akan membahas tentang gimana sih caranya untuk menghandle yang namanya perang harga gitu ya. Karena kalau kita jualan, Anda jualan di marketplace, di mana-mana, selalu urusannya adalah perang harga. Oke, satu hal sebelum saya masuk lebih dalam lagi sebenarnya, bahwa ketika Anda mengatakan perang harga, atau banyak orang di luar sana mengatakan tentang perang harga, artinya adalah mereka nggak ngerti marketing. Selesai, gitu aja. Karena marketing kan kita mikirin produk, kita mikirin segmentation, kita ngomongin tentang positioning. Ya, saya barusan upload di Instagram juga. Please cek Instagram saya @denny_santoso. Saya cerita tentang brand positioning. Apa sih brand positioning ini sebelum kita masuk lebih dalam lagi ya? Brand positioning adalah sebuah penempatan brand di benak konsumen, user, untuk menjadi top of mind. Nah, sekarang bayangin aja, kalau misalnya Anda punya produk dan Anda pengen membuat produk Anda menjadi top of mind, kan nyarinya adalah sebuah posisi di benak masyarakat, di benak market Anda, di mana mereka belum terisi oleh brand lain. Sehingga harusnya produk Anda menjadi satu-satunya di posisi itu. Terus mau perang harga gimana caranya kalau kayak begitu? Kan nggak ada yang mau dibuat perang harga gitu. Terus ada satu orang yang mengatakan saya, Dan, lu pasti belum pernah ngalamin namanya perang harga, pantesan lu ngomong kayak begitu. Nah sekarang saya balik nih. Kalau Anda yakin bahwa saya tidak pernah mengalami perang harga, kenapa Anda masuk ke market yang perang harga? Kan bisa aja menjadi kayak saya nggak perang harga. Tapi itu lain diskusi ya. Intinya begini. Kalau misalnya Anda tahu ada shampoo anti ketombe, siapa sebutin gitu. Ada macam-macam tuh, ada yang ngomong Clear misalkan. Clear udah kuat banget di segmen itu gitu kan. Ya Anda jangan masuk di segmen yang sama. Kalau Anda masuk di segmen yang sama ya perang harga. Anda misalkan shampoo anti ketombe untuk misalkan apa gitu kan, misalkan buat anak-anak gitu. Ada nggak di situ? Kalau nggak ada ya Anda masuk di situ. Orang ketombe mulai umur berapa tuh yang kecil tuh? Misalkan saya pernah ketemu teman saya dulu waktu SMP, itu udah banyak banget tuh ketombe misalkan. Ya Anda masuk ke situ, shampoo anti ketombe untuk anak SMP misalnya. Ini contoh misalnya aja gitu kan. Or misalkan ada shampoo anti ketombe untuk baby misalnya. Ini nggak mungkin sih. Kayaknya nggak ada deh ya. Tapi intinya kayak begitu. Ada nggak di situ anak baby atau anak SMP tadi yang punya masalah dengan ketombe? Kalau misalkan punya dan nggak ada produknya, nah Anda bisa bikin produk untuk masuk ke segmen itu. Dari situ, itu namanya positioning, brand positioning yang ada di situ. Anda nggak ada lagi kompetitor. Mana yang perang harga lagi? Nggak ada kok yang di situ. Nah, kenapa Anda perang harga? Simply karena Anda ya nabrak-nabrak, nggak ngelakuin yang namanya marketing dengan baik. Kalau tahu marketing, tahu salah satu pilarnya adalah positioning, selesai sebenarnya. If you know marketing. Oke, sekarang kita lanjutin lagi. Terus solusinya gimana? Oke, saya tulis di sini. Solusinya, saya mau menyebutkan ada kira-kira ada 5 cara, ada 5 solusi untuk ini semua. Yang pertama adalah ganti produk. Pusing amat, yang barusan saya sebutin tadi kan, ganti produk. Kalau misalkan ada rame-rame head to head dengan misalkan sampo Clear tadi, ya berat modalnya dia berapa besar, kemudian brand dia udah terkenal. Kalau Anda baru mau masuk ke sana, saingan sama mereka, kira-kira kuat nggak saingan sama mereka? Mereka advertisingnya di mana aja? Apakah masuk TV, apakah masuk radio dan yang lain-lain, billboard, yang lain-lain gitu. Anda kuat nggak ngikutin seperti itu? Kalau mereka masuk di semua channel, kemudian Anda cuma masuk di ya satu doang gitu, menang nggak Anda kayak begitu? Kalau nggak menang ya ngapain dilakukan gitu? Anda harus menghitung mereka di mana aja, exposure-nya di mana aja, brand awareness-nya di mana aja, dihitung. Apakah Anda bisa ngalahin mereka? Kalau contohnya, kalau misalnya ini contoh ya, mereka cuma main di spa gitu ya. Let's say ada spa gitu. Ini contoh aja. Mereka cuma main di spa. Spa-nya ada 20 spa di Indonesia. Jadi brand dia sangat terkenal di spa tersebut. Maka Anda bisa mikir, oke, itu kan di spa ya. Kalau saya masuk di yang lain-lain, saya masuk di Instagram, saya masuk di marketplace, saya masuk di TV, maybe saya bisa menang terhadap mereka. And it's okay. Itu masuk ke yang nomor 2 jadinya. Ganti traffic. Ini yang saya lakukan kemarin ketika saya mencari produk untuk dropshipping. Jadi saya melihat produk-produk di AliExpress gitu. Oke. Yang lakunya udah kayak ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu. Wah, ini berarti ini produk ini bagus nih. Berarti produk ini laku nih. Nah, maka saya akan mencari trafficnya. Ini bisa laku sekencang ini. Dijualnya di mana? Ternyata ada yang tidak dijual di Facebook, tetapi dijualnya di eBay. Wah, ini nih buat saya nih udah langsung kayak, wah ini peluang banget nih.
Saya mainnya di Facebook kan, waktu itu di Facebook sama Instagram. Ngiklan di Facebook dan Instagram. Gede banget, bisa sampai miliaran tuh sebulan tuh. Tapi sekarang ngecek, kalau mereka mainnya di eBay, berarti di Instagram sepi dong. Berarti di Facebook sepi dong, nggak ada kompetitor di situ. Oh, saya masuk di situ. Itu cara saya untuk nemuin winning produk kemarin. Nggak ada kompetitor, sepi. Tapi karena itu cuma produk yang cuma dropship begitu aja, begitu saya main, masuk, terus ketemu view-nya jutaan view deh. I think bisa kayak, lupa saya 7 juta view atau berapa ya video saya ya, jutaan view kayak begitu ya, habis itu kompetitor pasti masuk. Nah, jadi solusi kedua adalah ganti traffic. Saya pernah melihat beberapa teman juga mengambil dropship dari marketplace, kemudian dijual lagi tapi di Facebook atau Instagram, dan harganya dinaikin 4 kali. Kebayang nggak Anda? Naikin 4 kali loh. Ngomong perang harga coba? Enggak ada perang harga, karena beda market, beda traffic, beda market. Bayangin aja kalau zaman offline dulu, kalau saya punya toko atau saya punya barber atau salon di Malang, Anda punya salon di Jakarta, apakah kita kompetitor? Enggak juga, marketnya beda gitu. Traffic Anda, traffic Jakarta, traffic saya, traffic Malang. Di dunia digital sama, traffic marketplace, traffic Instagram, traffic Facebook, pokoknya beda traffic, itu urusannya beda. Nah, sekarang Anda mainnya di mana? Gitu, itu jadi harus dianalisa. Oke, kita masuk ketiga sekarang. What's your offer stack? Overstack, ini sudah mulai PR nih kalau kayak gini nih. Overstack atau bonus ya, yang ngomongnya atau bonus gitu. Nah, bonus orang online sama orang offline ini kebanyakan juga beda. Orang offline itu bonus itu selalu ngasih bonus yang ngabisin margin. Beli handphone dikasih casing, dikasih screen protector. Ntar toko sebelah ngeliat loh kok dikasih casing, dikasih screen protector. Gua tambahin deh, kasih power bank gratis. Habis lama-lama marginnya kalau udah kayak begitu kan. Ya jadi kalau kita ngomong di dunia digital atau online, contoh nih misalkan saya punya buku saya nih, Done is Better than Perfect gitu kan. Nah, di buku saya kayak begini, ini harga 150.000 by the way, plus ongkos kirim ya. Nah, Gramedia itu juga jual buku saya. Tapi kalau Gramedia juga jual buku saya, di mana Gramedia itu ada puluhan cabang di Indonesia. Mau nggak mau mereka menjadi saingan, meskipun sama-sama buku saya, tapi mau nggak mau jadi saingan. Why? Karena kalau beli di Gramedia, saya dapatnya lebih kecil. Kalau beli di saya langsung, dapatnya lebih besar, gitu kan. Maka saya pengen dong orang beli di tempat saya. Maka yang saya lakukan adalah, saya menambahkan di sini adalah, nih, saya tambahkan yang namanya USB. USB mah murah, kalau Anda cari di Tokopedia, USB mungkin 50.000 kali ya, USB ya. Tetapi USB ini, isinya adalah 100 video lebih, plus ya, 100 plus saya lupa 100 berapa. Yang isinya adalah saya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul setelah Anda membaca buku saya ini. Jadi ini isinya mindset, strategi, cara saya berpikir itu ada di sini. Ya, ini cerita saya, ini cara mikir saya gitu kan. Jadi kombinasi. Sehingga ketika dua ini digabungkan, maka harganya nggak lagi 150.000, nggak cuma 200.000, tapi harganya hampir 400.000. Ya karena ada value tambahannya. Ini yang disebut dengan overstack atau bonus begitu. Jadi kita menambahkan sebuah bonus bukan ngurangin margin, tetapi nambah margin profit. Itu yang harus Anda lakukan. Alright. So kurang lebih kayak gitu yang disebut dengan overstack. Apa yang bisa Anda bundle, tetapi bisa menaikkan omset Anda, atau menaikkan margin Anda, bukan omset, menaikkan margin Anda. Itu yang disebut dengan overstack. Sehingga produk saya berbeda dengan orang beli di Gramedia. Ya, kalau misalnya nih, Anda menjadi reseller dari Bonels. Oke, menjadi reseller dari Bonels. Kan banyak ya, reseller Bonels itu banyak banget kan. Nah, gimana caranya Anda memenangkan persaingan di situ? Kita nggak ngomongin perang harga. Bonels cenderung harganya relatif stabil. Ya, jadi kita memonitor, berusaha sebisa mungkin relatif stabil. Terus gimana caranya untuk memenangkan persaingan dengan para reseller yang lain gitu kan? Simple. Anda harus bisa menambahkan value. Misalnya, Anda bisa mengambil sertifikasi aromaterapi. Sehingga Anda bisa memiliki kayak e-book atau forum yang mengajarkan cara, misalkan mencampur ini essential oil, atau cara memassage bayi. Ada bayi, ada caranya dimassage begitu. Kita kerjasama dengan beberapa orang yang memang bisa memassage kayak begitu. Nah, Anda bisa menambahkan hal-hal seperti itu. Sehingga kalau beli di Anda, mereka tahu cara memassage bayinya. Pijet gitu kan. Kalau beli di tempat lain, mereka benar-benar kayak, ya cuman barang begitu aja gitu kan. Sehingga Anda bisa nge-charge lebih mahal, atau lebih ada tambahan value-nya. Anda bisa nge-charge lebih tinggi. Ya, itu caranya untuk lepas dari perang harga, step ketiga gitu ya. Nah, yang keempat, ini lebih advance lagi nih. Ini sebenarnya materi DM Elite gitu ya. Yang keempat adalah yang namanya geser value chain. Oke, geser value chain. Jadi value chain itu kayak begini. Contoh,
Di sini ada misalkan bahan baku. Ini lihat ya, saya tulis di sini bahan baku. Kemudian di sini ada pabrik atau vendor nanti kita nyebutnya vendor gitu kan. Importer. Ini contoh ya, by the way, importer. Ini marketer atau brand. Anda di sini nih biasanya nih. Nyari produk tuh di sini nih. Ini Anda di sini nih. Habis itu baru ke logistik atau warehouse, bisa aja sini warehouse. Bisa aja ke sini kurir. Baru sini end user. Oke. Nah, sekarang kebanyakan orang itu cuma melihat matanya itu terlalu sempit. Mereka cuma berpikir di sini saja. Oke, saya mau cari produk, saya mau cari brand, saya mau jualan gitu-gitu doang. Geser value chain adalah gini. Ketika Anda melihat bahwa di sini ini sudah kayak terlalu penuh banget, apakah Anda bisa bisnis Anda itu pindah ke ranah yang sini? Apakah Anda bisa jadi logistik atau warehouse? Apakah Anda bisa jadi kurir atau kayak JNE, GNT, si cepat dan yang lain-lain? Bisakah Anda ke sana? Atau Anda bisa jadi pabrik, vendor, pemilik produk. Atau Anda bisa jadi ke bahan baku. Anda nyari bahan baku. Mana yang bisa Anda utak-atik? Tadi malam saya barusan live dengan Pak Anton Teddy, TX Travel. Di awal dia sebelum punya TX Travel, dia masuk ke ranah B2B. Jadi dia lihat, wah kalau saya masuk di industri travel, saingannya itu banyak banget industri travel di tahun 91. Akhirnya dia menganalisa, dia datang satu-satu. Kamu industri travel tuh butuhnya apa sih? Butuhnya apa? Datangin satu-satu. Ingat ya, makanya ketemu market, kemudian ditanyain, maka peluang itu akan muncul. Mereka ternyata butuh buku jadwal penerbangan. Wah, dia jadi tahu tuh buku jadwal penerbangan itu yang biasanya diterbitkan Januari, nyampe di tangan orang-orang ini April. 3 bulan delay gitu kan. Wah, ini peluang nih, kalau saya bisa membuat ini lebih cepat, ya saya punya peluang bisnis nih. Maka dia bisa mencari caranya, dicari caranya sama dia, sehingga akhirnya dia bisa mendapatkan itu dan membagikan ke teman-temannya, ke marketnya, itu di bulan Februari, 1 bulan doang. Mending kan 1 bulan daripada telat 3 bulan gitu, jadwal terbang. Bayangin kalau jadwal terbang telat 3 bulan udah gak cocok semua. Kalau 1 bulan masih relatively lebih cocok. Jadi dia menjadi supplier. Maka ketika saya dulu juga bermain jadi jualan produk, maka saya berpikir, saya jualan produk. Oke, gimana kalau saya jadi pemilik produk sekarang? Jadi pemilik brand. Maka dari itu saya shifting. Bonels itu menjadi pemilik brand sekarang. Jadi kalau Anda menjadi reseller, itu bisa datang ke saya. Bukan saya jadi reseller gitu kan, jadi pemilik brand gitu. Jadi bukan naik sih, mundur ke belakang 1 step gitu ya. Jadi itu caranya untuk menggeser value chain, di mana Anda mencari tahu mana yang lebih sepi saingannya, mana yang tidak terlalu berdarah-darah saingannya gitu. Nah sekarang kalau Anda punya bisnis apapun itu, apakah misalkan Anda bikin coffee shop gitu, kenapa mikirnya buka coffee shop? Kenapa nggak mikirnya Anda punya kopinya yang didistribute ke Kopi Kenangan, Foray Coffee, dan yang lain-lain. Marketnya udah langsung ribuan, mereka bisa ngambil di Anda. Ini contoh aja. Oke, itu caranya menggeser yang namanya adalah value chain. Oke, nah yang terakhir, saya tambahin bonus nih yang terakhir. Nomor 5, itu adalah value ladder. Ini penting banget. Value ladder. Ya. Value ladder, misalkan Anda bilang bahwa barang saya kok perang harga banget. Pertanyaan saya, kalau Anda nggak ngambil profit di situ, laku nggak produk Anda? Misalnya Anda bilang, wah kalau saya nggak ngambil profit, ya laku sih kalau nggak ngambil profit, tapi kan nggak ada profitnya. Oke, bener. Kita bikin strategi namanya value ladder. Jadi di sini, misalkan Anda jualan barang A, gitu ya. Di sini Anda nggak ngambil profit. Profit 0. Misalkan nih, profit 0. Oke. Tapi orang beli. Yes, beli. Oke, maka ketika orang beli, apa value berikutnya yang bisa Anda jual di sini yang tidak perang harga, profitnya naik di sini? Apa yang bisa di sini? Dibuat lagi kayak begini. Apa lagi di sini? Gitu. Ini B, ini C. Apa B dan apa C yang nggak perang harga, tapi margin lebih besar? Contoh misalnya nih, kalau misalkan saya, let's say tadi jualan buku nih ya, atau ya katakanlah saya jualan buku deh. Jualan buku kayak begini. Buku ini mepet marginnya, ya royalti dan sebagainya itu mepet marginnya. Tapi begitu orang beli sini, saya nggak dapat profit banyak. Tapi setelah itu, dia tahu tentang saya. Dan ternyata membaca bahwa saya punya kelas yang namanya list building mastery.
Terus tahu-tahu dia join listbuildingmastery.id. Enak banget kan kalau kayak gitu. Di sini saya nggak dapat profit, kecil banget, ya contohnya kecil banget gitu ya. Tapi begitu dia ngambil list building mastery, that's pure profit for me. Nah ini yang harus Anda desain sekarang. Kalau orang beli handphone misalkan, ada yang kemarin nanya beli handphone, dan handphone marginnya kecil banget gitu kan, udah mepet kecil lagi gitu. Terus apa value ladder? Nah kita ngomong value ladder ini panjang nih ceritanya nih, tapi saya akan jawab singkat aja. Anda harus tahu dulu marketnya siapa, oke? Misalnya nih contoh aja, orang beli handphone, Anda jual handphone, ternyata yang beli itu banyak orang-orang yang beli di harga yang murah-murah, 1,5 juta, 2 juta, buat siapa? Admin. Wah kalau buat beli handphone buat admin ternyata banyak tuh. Ya udah, yang Anda lakukan adalah, oke, jual handphone, tapi Anda di sini kasih mirip overstack tadi, Anda jual bukunya misalnya, copywriting, cara closing lewat Instagram, pakai handphone. Jadi ketika chatting, admin Anda closingnya naik. Nah, begitu Anda jual ke situ, di dalam buku itu, kemudian step berikutnya, Anda jualan kelasnya misalkan, kelas online, bagaimana caranya negosiasi dengan customer supaya mereka nggak PHP aja, supaya setelah datang nggak langsung ngilang begitu, nanya harga terus ngilang. Itu kan sering banget ya PHP gitu, nanya harga dan ngilang gitu. Anda ada kelas online-nya yang Anda jual dengan harga misalkan 1 juta gitu. HP mungkin profitnya kecil banget, mungkin 50.000, 100.000 gitu kan. Tapi begitu Anda jual kelas online 1 juta, ya profit Anda besar banget. Ya jadi kayak jualan 20 HP sama dengan cuma jualan satu kelas doang gitu kan, karena 50.000 ini 1 juta kan, 1:20. So itu yang bisa Anda lakukan dengan value ladder. Anda harus mencari tahu. Oke, cek video saya tentang value ladder karena ini kompleks sebenarnya cara mendesainnya. Tetapi Anda perhatikan di sini bahwa apapun yang Anda jual di depan nggak harus profitable, asal Anda bisa membangun profitnya di belakang. Ya, itu yang menarik banget. Tapi kalau Anda bersaing cuma di depan aja, ya abis. Boro-boro abis kena perang harga, abis kena iklan di Facebook juga bisa, boncos mulu kan. Alright, so hopefully 5 cara ini, 5 insight ini benar-benar memberikan Anda strategi bagaimana caranya lepas dari perang harga. Anda tinggal cek satu-satu mana yang bisa Anda lakukan. Oke, Anda yang cocok yang mana. Ini nggak semuanya langsung ya, nggak mungkin langsung tahu-tahu, oke, geser value chain, nggak kayak gitu. Karena itu business decision yang panjang gitu. So, alright, so hopefully Anda bisa mendapatkan insight di sini. Let's share di komen, yuk discuss di komen. Anda apa dan bisnis Anda apa dan Anda mau melakukan yang mana supaya kita bisa berdiskusi. Jangan lupa kalau Anda mau diskusi dengan saya tentang ini lebih detail banget, Anda bisa join ke Tribe Hacker, ke tribe saya di Tribelio. Anda cek aja link di bawah, join ke komunitas saya gratis, by the way, kita ngobrol di sana. See you in the next video and bye-bye.